Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua si WRJ. Dan kali ini gue akan mengangkat cerita di 2016, yaitu basis Depok atau tepatnya basis optik. Dan ya di sini sama seperti konten-konten sebelumnya. Tapi untuk masukan-masukan dari banyaknya orang di luar sana, gue akan lebih merevisi lagi judul atau penambahan di wallpaper YouTube gue. Dan buat kali ini gue ngundang 3 orang yang ada di era 2016, itu di basis Depok. Yaitu kita langsung panggilkan aja. Oke, kali ini kita udah datangan nih sama alumni 2016 basis Depok. Yoi, gimana kabar Dai? Sehat. Oke, namanya Adai. Yo, gimana yo? Sehat. Namanya Roseno nih. Sehat. Bolus. Wah, Bang. ini namanya Ibnu Bolus. Nah, ini gimana nih? Sekarang kan lagi COVID-19 nih. Iya. Kabar pada sehat kan? Sehat. Alhamdulillah sehat lah ya. Belum tahu. Nah, iya benar. Oke, kita mencegah aja lah, menjauh. Intinya kita mungkin nggak ingin kena, tapi kan orang-orang di rumah ya. Iya. Ngeri ya. Ngeri. Kabar pada baik nih. Sehat. Baik. Sehat. Nah, ente kan alumni 2016 ya, Depok. Iya, iya. Nah, ente gimana nih? Kira-kira setelah lulus tuh apa sih aktivitasnya dari ada itu nih? Gue sekarang jadi mahasiswa aktif di suatu perguruan tinggi Apa tuh? negeri ya di Karawang, di kota Karawang. Oh, di Karawang deh. Iya. Negeri ya deh? Negeri. Wah, gila. Dari semenjak lulus keterima SNM langsung gue sambung. Oh, langsung ya. Berarti ya lu angkatan gue ya, lulus kuliahnya nanti semester 8. Semester 8. Ya, lulus bareng kita. Lulus bareng. Yoi. Udah setahun kuliahnya. Aryo gimana yo? Setelah lulus yo? Aktivitas apa nih? Gawe sih tadi cuman gua lebih ke dagang sih sekarang. Oh, udah Dagang. Oh, usaha. Jadi dagang sih usaha belum. Oke, sip. Masih dagang. Tapi itu usaha sendiri atau gimana ya? Kalau boleh tahu nih. sendiri sih. Alhamdulillah sendiri. Oh, yang di dekat Angkringan, Merpati ya? ah, di dekat Merpati. Angkringan Merpati ini namanya Angkringan Onsu. Angkringan Ones. Ones. Bolus, gimana nih Lus? Setelah lulus, Alhamdulillah. apa aktivitas? Kerja apa? Kerja. Kita mulung. Ya, sekarang Kerja. kerja di mana? Kerja. Enggak, itu di PT Rongsok. Di veteran Kerja kerja. Kerja di mana nih sekarang nih? Situ dekat rumah. Oh, distributor ya. Lu ini ya? Semacam jualan online. Oh, penjualan online gitu ya. Oke, intinya pada sukses lah. Intinya Amin. maksudnya udah kan bisa ya lu rasain deh tuh apa yang orang tua lu rasain dulu ya kita kerja kan. Baik. Sama aku juga. Nah, waktu itu kan kita ngebahas di era lu nih. Iya. Kemarin gua udah manggil anak parungnya tuh Panjul, Bima sama Daya nih. Iya. Angkatan ente. Nah, angkatan gue baru angkat si Toing. Oh, doinya. Ketamanya itu. Iya, di video pertama. Nah, di video kali ini gue pengen bertanya nih sama kalian nih era 2016. Lu ngapain sih? Pernah ini gak? Dulu rasanya penataran pernah ya? Dari siapa nih? Dari dulu ya. Dari gue. Iya. Ngerasa ditatar. Ya dulu. Gue inget banget pernah ditatar. Kacau. Itu keadaan lagi bulan puasa. Belum puasa, oke. Waktu kapan tuh ya? Itu gue masuk kelas 1. Wah, gue nggak tahu deh. Buta gue sama keadaan. Berarti Depok. 2013 ya, Day? 2013. Gue nggak tahu keadaan Depok kayak gimana. Tiba-tiba gue Oh, iya. terjun ditatar kayak gitu. Coba follow ya. Kacau. Pokoknya dulu soalnya lu latar belakang lu dulu dari Gue SMP dari Bogor. SMP Bogor ya? SMP apa tuh deh? SMP PGRI 9. PGRI 9 panggilannya? Samrel. Samrel, SMP Samrel. Pokoknya lu intinya kagak tau background Depok gimana lah ya Tahu intinya. background Depok langsung terjun. Terus akhirnya gimana? Apa yang Bingung terjadi? gua. Apa yang terjadi tuh? Lo kan kenal. Oh iya. Pala. Ini lu udah bacot. diceritain 2 episode ya pokoknya. Di situ kita sambil ulang tahun juga ya. Kita sambil ulang tahun rame lah, ini kita rame banget ya. Iya, rame. Waktu itu Dua lawannya truk, ada 2 truk. Kita ke Kares dulu mentok balik Balik lagi. lagi. Ke Depok Jaya Agung. Waktu itu sih lawan kita STM Baskara. STM Baskara. STM Baskara kelas 2, kelas 3, ada kelas 1 nya. Pokoknya dia lagi nggak penataran waktu itu ya.
dia lagi nongkrong, kita lagi penataran. Iya benar gue inget. Kita lewat Dulu kita rame. masih punya abang kelas juga bendol. Iya. Okto masih punya banyak rame lah. Ibarat kata rame banget. SMK 2 tuh di eranya mereka kelas 1 tuh masih rame banget. Rame banget. Era gua kelas 1, kelas 2 sampai gua kelas 3 tuh kita masih rame dulu ya. Pokoknya sampai gua lulus ya masih rame lah intinya. SMK 2 tuh masih ya atribut gitu lah ya. Atributnya tuh Iya. masih atribut pelajar tawuran lah. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai terkikis lah. Udah Ya. mulai terkikis. Udah jadi taruna-taruni juga. Dan lu pertama-tama nih gua nanya dulu nih. Kenapa bisa masuk SMK 2 deh? Apa yang lu tahu gitu? Pertamanya sih emang nyari sekolah negeri ya, SMK negeri. Ternyata gua lihat oh ada SMK Negeri 2 Depok nih yang bagus, gua langsung ke sana. Lu pikir tuh Gua sekolah pikir- tawuran atau enggak? Gua pikir enggak Oh. sekolah karena gua di Soalnya negeri Bogor. Depok ya, Iya. ibarat kata negeri SMK cuma SMK satu-satunya. Satu-satunya. Nah, mungkin kan. Ternyata Ternyata dah masuk Gua pikir lubang. itu bukan sekolahan, so, kandang kambing. parah. Karena Nah, kami itu masuk sekolah dulu gua, ya. itu sekolah gua, Oh, iya, itu bener. sekolah gua. Udah jangan Sekolah bercanda gua. lah. Dari Aryo nih yo, gue pengen Ya. nanya Siap. molas lagi yang tadi. Lu kenapa bisa masuk SMK 2 ya? Gua kepalang udah mepet sih. Soalnya kan gua dari Jakarta waktu itu. Oh lu Jakarta, Bogor Dari Jakarta. Nah, dari Jakarta, gua di Jakarta nggak masuk tuh. Padahal Oh. nek gua 2995 deh kalau nggak salah. Oh, gitu ya. Di Jakarta gua nggak masuk tuh, bingung gua di mana. Nah katanya nyokap juga udah sekolah di Depok aja. Karena kan mungkin dulu SMP gua juga gitu nyusahin kali ya Oh. bahasa kasarnya ya kan namanya. Tapi SMP lu juga dulu ribut kan? Ribut juga sih, cuman ya karena gue di SMK di sini kan mikirnya wah gue jadi orang tua kan, Iya benar. udahlah sekolah yang bener dah Jadi gitu. pengen sekolah yang benar. Nah yaudah tuh masukin, udah negeri aja dah, pasti masuk di sini. Tadinya gue mau masuk SMK 1 Oh, SMK 1 tapi jauh ya, jauh ya. Iya belum ribet juga transportasinya kan. Iya, zaman transportasi dulu itu yang kan susah. Susah, udah SMK 2 masuk apaan tuh? Listrik, udah dah listrik dah gue masuk listrik. Dan ya kayak gimana sih kita kayak orang bego. Nggak tahu lah ya, nggak lu tahu, belum ya. tahu. Nggak punya temen juga kan, gue di mari Oh, juga. saat lu sendiri ya Sendiri gitu juga. Jadi gue kayak bisa penataran juga gue nggak ikut sebenarnya. Oh, waktu itu penataran Gua nggak nggak ikut. karena gue belum kenal sama siapa gitu. Tapi pertama kalinya lu ketemu, maksudnya ibarat kata tuh berantem tuh lu diajak Tahu, atau Enggak. nongkrong atau gimana? Kalau misalnya kayak ribut gitu diajak, cuman gue tahu SMK Pertama gue kali. berantem gitu, gue berangkat pagi sendiri. Oh, berangkat panggil sendiri. Pakai baju olahraga itu gue. Oh. Gue jalan kaki ke Bakti Udah ke Pujahan. Udah masih kelas 1. Masih kelas 1. Berarti Tapi dari SMP Cilbis lah ya, masih Iya, cilbis iya. lah, belum tahu. Nah, gue waktu di situ tuh gue dipukulin hari itu. Oh, gitu. Pernah buat sekali gue belum tahu kalau SMP Oh, iya, itu iya. ya gue nyantai aja pikir gue kan dari ribut gitu. Dan anak Baskara keluar dari pertigaan juga. Udah 4 orang deh kayaknya 4 orang. Nyamperin gue kan. Dia ketawa-tawain gue bilang nih bocah kenapa nyamperin gue ya? Nyamperin ya kan. Lu SMK 2 lu? Iya bang, gue dengan PD-nya karena gue nggak tahu lah kan, ya gua siapa nggak tahu. musuhnya, belum tahu Iya medan. belum tahu. Iya bang, gue SMK 2. Kenapa emang bang? Gue tanya kan. Dia lu main gila lo, udah gue situ pukulin kan gue baru tahu kalau SMK 2 tuh mestinya Baskara, gue kagak tahu. Oh, dari situ lu udah mulai ikut basis itu? Belum, Itu karena gimana? gue emang niatnya pertama kali ikut basis tuh gimana lu? Ceritanya kira-kira. itu diajak sama Okto, Sama Okto. Iya. Okto tuh tetangga lu. depan-depanan enggak sama gue. Oh. Depan-depanan enggak sama gue. Diajak tuh mulai dari situ, ketemu pagi akhirnya lu berangkat. Udah dari situ udah mulai ngebasis lah di Okto. Di optik lah ya. Basis, ya. Pagi itu di optik ya basisnya. Masih udah mulai itu. Intinya waktu itu lu buta juga ya, Enggak. kita nggak tahu Nggak tuh. tahu jalan juga, terus nggak tahu. Ibnu, gimana nih no? Bolos. Lanjut. Kelas 1. Apa nih? Kelas 1 pertama-tama nih lu kenapa bisa masuk SMK 2? Oh dulu sih gua masuk SMK 2 karena ya disuruh sih Disuruh sama? sama nyokap. Ah, emang mau nyokap ya? Referensi. Nggak, nyokap nggak tahu ya? Dulu tuh nyokap Oh ya nggak tahu lah. nggak tahu Apa- maksudnya apa SMK 2 namanya? tuh berantem gitu nggak tahu ya? Nah gitu apa namanya bareng kita ketemu ya. Bareng. Lu masuk Oh, mana lu bareng. gitu ya kan? Pendaftaran. Oh dia ada, Ada. ada. Oh bareng sama ada. Ada ini Nggak aja bareng. dulu. Enggak maksudnya. Ketemu di sekolahan? Juga. Ketemu Iya, di sekolah gua sama dia. sekolah. Temen lu, partner lu nih masuk SMK 2 tuh dulu ada dari SMP.
SMP si Jo. Jo dulu satu SMP sama lu ya? Oh iya. Terus si Jo, terus si Reja. Oh, Al-Mojiri dan Al-Mjid lo ya? Nah, iya. Nah kalau ini Bogor, Jakarta, ini Depok nih. Asli Depok. Al-Mjid ya. Terus di situ lu penataran pertama-tama tuh gimana kesan lu? Nah, terus sih keras juga ya. Dulu lu pertama-tama tuh gimana? Lu emang lu pengen ikut penataran atau lu diajak sama abang kelas lu atau Belum tahu. Belum tahu. Belum. Ah, pas Okto cerita tuh. Udah lu masuk gede udah masuk aja tuh ya kan. Gue juga sebenarnya nggak tahu itu Okto kan bukan asli situ deh. Oh, Okto juga. Oh iya sih, Okto juga dari Cibinong juga kan dulunya. Iya. Pindahan ke sini. Oh, lu Nah. masuk situ udah tuh ajak nongkrong ya kan. Dulu sama Okto kalau nggak salah lu kamu berantem ya? Iya. Di situ yang menyatukan lu sama si Okto itu ya. Gue inget, nah kalau dari gue sih kesan dari gue untuk kalian bertiga nih. Dulu ini mereka adik kelas gue, bisa dibilang adik kelas lah. Sekarang kita bisa sama lu nih. Selimping dulu. Selintingan lah, ibaratnya kita satu era. Sama lah, kita cerita gue dia tahu, cerita dia gue tahu. Ya, jelas. Iya jelas. Dulu kelas 2 gue naik kelas 2 di kelas 1 itu sebenarnya dulu ada yang pernah gue ajak itu, ada yang mau bolis ya sama Caplang. Caplang nggak ada satu nih. Dulu baru pulang sekolah ya. Masih pakai baju SMP ya, Dek? Masih pakai baju SMP dulu. SMP kan semua SMP masih belum ada yang putih abu-abu. Dulu dia gua ajak, dia pura-pura bawa motor. Pura-pura bawa motor dulu. Motor gua di sana, Bang. Wah, gua bilang tinggi banget nih. Sekolah mana dulu? Gua Bogor, Bang, dulu. Wah, Bogor berani nih. Rumah Depok, wah, pas banget nih. Anggota gue dulu. Anggota nih. Calon-calon temen gue ini dulu bentar nih kesini. Karena gue ajak dan waktu itu terjadi penataran tuh Depok Jagung ya, Dai. Iya, Depok Jaya. Depok Jagung. Waktu itu pas penataran apa yang lo rasain tuh, Dai? Wah, deg-degan parah sih. Tiba-tiba turun dari truk langsung ribut nggak Soalnya beda banget sama Bogor pasti. beda Pasti beda. jalurnya beda, sempit Beda. banget. Nggak slow banget, ributnya tuh bener-bener cepet ya. Iya, cepet. Nggak ada pakai jeda, langsung dader-dader ya. Iya, dan di situ lo maju ya, gue inget ya, lo maju di situ. Samping bendot. Intinya lo di situ lo maju pertama kelas 1 B3, kelas 1 semua. Iya. Lo dan Darli Papang. Papang. Nah, di situ ya, gue inget sih. Dari situ gue yang backingnya dulu gue bendot lah, intinya abang kelas lo di belakang lah ibarat kata. Lagi lu jebol tuh di situ, gue ingat jebol. Lo inget juga ya, lo ya? Penataran jebol awalnya, soalnya lawannya nggak sepeda. Enggak jebol kali. Kan balikin Jebol. lagi tuh. Awalnya kan jebol, kelas Awalnya 1 dia Pak. jebol. Orang nggak ada yang bawa BR kelas 1. Ada yang bawa BR. Akhirnya di situ kan gue yang kena, Iya, karena gue benar. batu balikin. Oh, lu kena ya sih ya? Gue dulu gini jadi lo kan nggak masuk. Gua nggak tahu, gua nggak Jadi tahu. gue ceritain sini lah mungkin. Dulu gue ngeliat dia jebol nih, dan di situ gue ngeliat juga bukan kelas 1 yang jebolin tuh. Ada Oh, dia angkatan campur gue, gitu ada ya? Angga, Campur ya? ada atasan gue juga Obi. Di Iya, situ kan? banyak lah angkatan Jebol gue. kan? Ini ya. Akhirnya kan gue balikin turun tuh, gue bendot semua turun. Akhirnya jebol mereka, gue ditangkap lah, gue apes di situ. Enggak, emang dia ribut awal kan yang pakai gear tuh. Iya, Anak yang- kelas 1 itu. Itu kelas 2 angkatan Iya. gua. Nah, Kenal, aku yang kenalin. itu, ya Itu kan? si Angga ya gue ingat. Oke, di situ akhirnya kita menang, cuman di situ gua kena. Mereka kena satu kena sama gua juga kena sama mereka waktu itu. Nah, di sini gue pengen nanya nih dari dulu nih, No, yang paling berkesan nih lu selama 3 tahun sekolah. Ceritain lah satu lah di sini. Apa cerita lu paling berkesan nih saat lu di sekolah, di luar sekolah atau gimana, bebas. Berkesan dalam hal apa nih? Ya lu bergaul, mungkin lu ribut atau gimana, satu aja lu ceritain. Opti yang berkesan sih, itu aja yang berkesan. Oh iya benar. Kebantu anak orang. Oh iya benar tahu gua kan akhirnya yang tiban puluh abang kelas lu. Iya. Iya. Siapa ini? Nah, pulangnya kan akhirnya siapa Iya, yang Ya kan itu apa? Siapa sih, Mbak? sekarang Aryo nih, yo. Lu kira-kira yang paling kisah lu berkesan di SMA 2 apa nih? Yang berkesan maksudnya nggak enak apa yang Ya mungkin lu pernah di situ pernah berantem sampai pernah lu bacok orang atau lu pernah kena bacok, terserah, bebas lu ceritain yang paling berkesan. nggak bisa gue lupain sih kejadian almarhum sih Almarhum. Reja. Oh almarhum Reja. Oh lu kelas 3 ya? Iya nggak bisa Itu mah parah itu. Oh di situ gimana tuh, yo? Iya soalnya gue udah lulus tuh. Gimana? Boleh ceritain dong buat anak-anak nih, pasti banyak juga yang yang tanya. gua Enggak. hanya pengen tahu cuman di kejadian itu sih gua nggak ada ya Oh. kejadian karena kan dia meninggal kan sore
Jadi tuh Oh, lu nggak ada di posisi. jadi adanya tuh yang berkesan itu pagi sih. Lu ada, cuma lu balik, cuma kan si Reja batu tuh. Enggak, Ributin ceritanya nggak mereka. gitu. Jadi pagi gue berangkat sama lu juga kok, sama Ade juga rame bocah naik motor kan. Dia Oh, lu emang kan duluan itu sebelum. pagi gue ribut sama dia kan. Dia zaman dulu tuh gue kasih dia tuh lagi zaman kita ya, pakai ngebasis ya. Pokoknya iyalah. Iya lagi, maksudnya dari sekolahan juga. Jadi Soalnya gua pasti ngebasis gue tuh. udah pantau sama guru kan. Nah, jadi ngebasis tuh naik motor sih dulu pas gue masih jadi naik motor. Cuman tetap tungguan. Iya, Perjanjian bareng-bareng. ketemu. Dia ribut di pemuda, itu di pemuda. Oh, pagi Almarhum masih hidup tuh ya? Masih hidup. Masih ribut bareng kok, masih sebelah-sebelahan sama gue juga. Oke. Sebelah-sebelahan, iya, sama dia juga, sama bocah rame. Nah, ketemu juga di PB, ketemu bocah juga, bos PB-nya itu. Ketemu bos PB-nya rame. Pas banget di pemuda dia nungguin, dia rame juga. Emang itu lagi kios-kiosnya tuh pas zaman gue bukan sama PB sih, sama pemudanya. Oh, pemuda. Iya, pemudanya. Soalnya di PP mungkin udah mulai diusir-usir Iya, kali ya, udah. pas gue kasih dia Era tuh gua udah di mulai pemuda makasih lah dia di situ ribut. Emang sih gue tuh menang, gue acak-acak dia Iya. juga, gue acak-acak menang. Akhirnya gue nyampe sekolah telat tuh jam berapa ya? Jam 8 Oh, nggak salah apa iya, akhirnya nggak boleh masuk tuh ya? Nggak boleh masuk, gue semua cabut ke permai. Permai. Nah, di situ gue ada konsekuensi sama bocah. Udah kita di sini sampai balik bareng lagi, nanti dari yang bocah sekolahan kita bareng lagi juga. Oh, intinya nungguin Nungguin bocah sekolah sekolahan. pulang, ntar kita Iya, ngebasis bareng lagi udah lah ya. kontek-kontekan juga kan Iya, sama iya, bocah. bener. Gue di permai gitu, bocah nggak Pokoknya nggak nongkrong masuk. lah ya. Di luar Nah, kalau sekitar cabut jam 12 sampai jam 1 gitu. Nah, si almarhum ngabarin gua bilang, "Yuk, gua cabut dulu ya." Gua tanya doang, "Lu mau kemana?" Ya kan? Karena kan dia awalnya gua ngomong sama dia kan rame-rame kejadian di situ kan. Gua usah kemana-mana. Pasti karena kalau kemana-mana pasti tuh bocah nyari. Bocah pasti balikin. Iya. Karena ya pasti nggak terima ya kan kalau misalnya gua ribut di situ kan. Gua bilang, "Lu mau kemana?" Dia alasannya waktu itu bete. Gua pengen nyari angin, bete. Gua tanya kan, "Lu sama siapa?" "Ini gua mau bocah rame kok." "Tapi lu ribut kagak?" Gua bilang, "Kalau ribut mending gak usah aja." Gua bilang, "Ntar aja balik pasti kita ketemu." Pasti dia balikin pengennya ya. bareng-bareng aja lah. Iya gitu ya, maksudnya sendiri gitu. gak usah mencar-mencar gitu. Karena balik pun juga pasti kita bakal ketemu. Mm-mm. Karena kita paginya juga kan ribut sama dia orang Oh, kan. iya. Pasti Tapi ketemu. emang bener ya pas itu yang nafsu sama Arum itu. Oh, lo ada di kejadian ya? Ada. Ntar gue tanya abis ini gue tanya Gua nah akhirnya dia cabut, gua bilang ya udah lu balik ke sini lagi nggak? Gua bilang kayak gitu kan. Iya yuk, gua balik ke sini, gua cuma bete doang nyari angin, jalan-jalan mau bocah. Udah dia jalan tuh sekitar jam 2 jam 3 bocah udah ngumpul loh dari sekolahan. Dan itu gue tungguin kan, zaman dulu masih BBM sih, ya memang gue Masih BBM kan, udah tuh datang jam 4 atau jam 5 gitu, gue nungguin sampai jam 5 atau jam 4 gitu. Makanya gue nyampe kita balik maghrib ya, nyampe rumah ya. Balik jam 4 kita. Nyampe rumah tuh setelah Langsung jam 5-an. Jam 5-an. Jam 5-an. Langsung Akhirnya pulang. udah tuh gue putusin, udah dah balik, karena kan untuk lama banget kan nungguin dia, Oh, apa iya. mungkin dia udah cabut Oh, lo pas gimana, sore tuh? sampai sore gue nungguin dia karena dia bilangnya balik lagi sih Yu. Oh, Iya, oke. karena gue juga sama dia gimana ya, dia kayak ibarat kata lu sama gue sama dia gitu. Lu dapat kabarnya di situ tuh ya? Enggak, gue balik Lu dulu. masih oh udah di rumah. Udah di rumah. Dan bocah itu posisi yang di sana yang ribut itu nggak bilang dia Nggak udah ngabarin. nggak ada. Bilangnya tuh, yuk tolongin Reja kena di Citama. Oh ya udah dong, kalian bilangnya kena. Ini siapa tuh yang ngabarin lu? Gue nggak tahu, gue lupa kalau itu lupa. Oke, Gue oke. lupa, gue ngabarin dia langsung deh. Iya. Ayo deh, jalan deh, bocah si Reja kena nih. Paling bisa sini ngambil orang tua apa mau ya kan udah ditindak apa gimana ya udah gue next Supra dia gue nggak salah Lu nggak ada nggak ada pemikiran di situ. Jadi gue juga dia bilang yuk buruan yuk. Nah gue bilang sama dia juga gue juga serba bersalah gitu ya. Santai aja deh, paling juga dia mah paling kena macam-macam dikit deh gue bilang. Lu belum tahu tuh sambil Belum. nggak ada yang- Nyampe sana Citama bocah rame di depan kan baru nungguin. Gue tanya mana si Reja, gue bilang di dalam yuk. Terus gimana orang itu udah datang, ya kan? Belum ada yang berani bocah ngabarin. Lalu kenapa gimana itu ngomong-ngomong. Akhirnya gue lokik ke dalam sama dia nih berdua. Udah bocah bilang di IGD, gue cari di IGD, gue buk-buk tuh nggak ada. Oh. Akhirnya gue penasaran sama saudara, gue tanya, "Sus, saya mau jenguk teman saya, namanya Reja Dewantara." Dia bilang, "Oh itu mah nggak di sini mas, di ruang jenazah." Lah gue kaget dong. Astagfirullahaladzim, udah. Lah gue di ruang jenazah, Sus, yang bener Sus, gue sampai ngotot kan. Iya bener, gue percaya lihat aja. Gue tadi gitu kan, gue lihat di situ juga apa almarhum itu belum nggak ada apa-apain kan sih. Iya, Jadi dia tuh lagi intinya meninggal, tuh kan? meninggal di jalan. Posisi itu
Datangnya dulu itu gua duluan atau lu duluan sih? Gua dia itu, nah ini dia nih. Oh. Jadi orang yang pertama buka kain kafannya almarhum itu gua. Oh, Dia nggak berani. Gua nggak berani. Dia nggak berani. Oh, setelah itu gua datang ya. Iya, gua kabarin bocah dong. Zaman BBM gua kabarin almarhum meninggal. Oh, lu kabar lu dari Citama. Gua orang pertama. Ya, soalnya gini, gua dapat kabar itu dari Toing. Nah, Karena lu update status atau gimana nah, gitu. gini ceritain nih, gue ceritain nih. Apa kesumesinya dulu kan? Emang gue sih waktu itu juga dicari yang nyebar foto dia itu siapa dan nggak ketahuan itu nih sekarang baru ketahuan kan? Karena tuh bocah nggak ada yang percaya, dia nggak ada tuh, dia lewat tuh nggak ada yang percaya. Dan akhirnya mungkin gue juga serba salah. Muka dia tuh almarhum tuh gue foto. Jadi yang pertama nyebarin foto almarhum udah meninggal di rumah sakit tuh gua, karena bocah nggak percaya dan gue jadiin status di BBM. Oh, intinya ibarat kata bocah tuh nggak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Nah setelah itu baru bocah udah semua udah datang dan akhirnya si Arman deh, masa Arman mondeng apa Melon gitu mondeng apa Arman gitu. Gue suruh mau nggak mau lo sesono, lu tanggung jawab. Nah itu juga ada kelas 3 juga ada, cuman ya mungkin udahlah itu biarin lah, gue bilang Parah. udah masa lalu kan. Yang kalau yang Jawa bilang ya wes lah, udah yang penting bye kan gitu. Dan di situ ada sedikit penyesalan lu semua lah ya. Bisa anak pelajar, adik kelas lu. Yang gue juga serah kenapa gue nggak ada gitu di situ di tempat itu, karena ya ibarat kata kayak lu adik kelasnya gue sih, lu nggak mungkin ninggalin gue. Begitupun juga gue sama dia kayak lu yang dulu terapin ke gue. Iya sih, gue nggak bakal ninggalin. Mungkin kalau ninggalin temen seangkatan dia atau ini gue masih tega, karena dia udah dia selintingan sama gue. Sama kita tahu sama. Iya, mungkin kalau dia kan kayak lu, gue kayak mungkin alumni tertuanya kayak dulu Bakot atau Andy atau Okto, masih sama lah kayak gitu sama orang yang kita bener nih dia nih kayak sama Bulus kayak gitu. Iya dulu kan kita Reja itu dari awal pas kelas 1-nya tuh udah mulai tampil juga di situ, dan dia bukan bocah baru-baru berantem juga. SMP itu pun ribut. Dan ya sedikit gue cerita di sini, Reja itu dulu masuk SMK 2 itu referensi dari gua lah. Sebenarnya gua bukan referensi ke Reja, ke Bima sebenarnya, lebih ke temennya. Bima itu dikenalin gua waktu itu sama Jawa gitu. Intinya dia bertiga tuh gua ya adik-adikan gua lah dari SMP ke SMK 2 gitu. Sampai penataran pun sama gua. Ya makanya gua di situ dibilang sedih juga. Dan dia meninggalnya pun pakai baju dalaman baju gua olahraga gua, dan warisan gua banyak sih ke dia, banyak baju, celana, sampai banyak lah intinya gesper. Ya kalau sampai barang-barang sih gua nggak pernah gua turun ke dia. Dan gua pengen nanya sama Bolus nih yang ada di TKP nih, itu kronologisnya gimana sih nih sebenarnya? Kan kita kan tahu banyak nih pasti yang berasumsi kalau ini mah cuma lewat doang kali, apes doang kali, gimana no cerita kronologis di situ ya? Jadi sih emang awalnya sih yang niat ribut bentrokan jatuh emang dia. Emang cuma dia? kan emang kondisinya Bobarang satu doang. Yang gober mah dia pegang BR. Oh, dia pegang aja BR. siapa sih yang gemuk? Denilson. Arman yang megang BR, terus Imam Jipari. Oh. Gua kagak dikasih BR, sini aja BR aja. Lu pegang tuh BR si Arman kalau mau. Di situ kan posisi berapa motor? Di situ dia sama April. Sama kayak lagi tuh dari kita. Sama kayak Itu kita mah ya. di Kronologisnya sama tuh kayak waktu kronologisnya sama. Nah itu kenapa bisa apes begitu loh? Maksudnya apesnya tuh kenapa bisa sampai Nafsu. lu nggak bisa lewat gitu? Dia nafsu, jadi dia ngegas doang. Gue bilang nggak usah. Ngapain gua kagak megang BR, BR. Si Reja doang, yang lain tuh tahu megang BR. Itu naik motor posisi udah pada Reja muter balik tuh. dibacokin. Jadi dia ngeluarin BR si Daniel tuh. Jakam udah pada nyamperin baru ngeluarin BR kan. Bego, BR diambil akhirnya. Disangka tuh dia musuhnya gitu. Oh. Terus ini kan ditangkap itu, BR diambil. Sama Karena Reja senjata itu. mah itu yang nahan masih dia sendiri. Ya mungkin buat Cuma gua kagak megang apa-apa ya kan. Intinya berarti di situ almarhum Reja pas dulu lihat tuh pokoknya dia udah terkapar ya. Hah? Di bawahnya pakai apa tuh dari situ dia? Darli yang megang BR tuh cuma penggaris doang. Dibawa dari lokasi ini ke Citamanya sendiri tuh gimana tuh kronologisnya kira-kira? Jadi selamatin lah, maksudnya dia jatuh bocah tahu. Iya, dibawa Bocah pakai tahu apa? semua. Dibawa Dibawa pakai apa? motor. Oh dibawa pakai motor? Tadi nggak diterima di Pertama yang pertama ya. Pertama nggak diterima iya. Tapi yang katanya dari yang kedua pakai mobil ya? Kita ya. Apa
Apa enggak? Enggak, dibawa pakai motor tuh dia kagak mau tanggung jawab. Apa namanya? Rumah sakit Enggak pakai angkot. pertama. Bukan pakai angkot. Enggak. Enggak. Oh. Awalnya kan naik motor. Hmm. Situnya angkot kagak mau di Pokoknya ke rumah sakit Citama itu lu dari situ ke rumah sakit yang ini nggak diterima, terus baru ke Citama yang ujung sana tuh. Iya, itu juga si Intinya tuh tadi ngomong-ngomong niatnya tuh kalau ada ribut. sekalian balik, nanti kalau ada ribut udah gitu, ya udah sekalian balik lah, intinya nembusin lah ya, nembusin Ya, sekolah. iya. Cuma Itu caranya lewat doang. ketemunya pas dia bubaran. Tuh apa setelah itu hari apa setelah ini ya? Dan ya udah takdir Emang juga. gua niatnya tuh balik kagak ribut. Oh. Pas tahu-taunya Reja udah meninggal nih, lu perasaan Enggak, gimana sih? gua enggak tahu dia meninggal. Oh lu posisi di situ nggak tahu, nggak standby di rumah sakit lu? Apa Gua langsung nyari bocah, minta kolekkan. Oh pokoknya taunya kena aja lah ya, Iya, kena makanya nggak doang. meninggal ya. Enggak tahu meninggal. Awalnya tuh nggak tahu meninggal ya. Ya, maksudnya kan siapa yang mau ya kan Iya. orang meninggal. Cuma kan Intinya lu cabut pokoknya panik di situ pasti panik semua lah ya. Nah di situ lu langsung cabut nyari kolekan buat biaya rumah sakit. gua mah kalau ribut nih kalau kagak banyak males. Emang gua niatnya kagak ribut. Di situ pas mau balik cuma si Dade sama Reja yang panasan. Udah ributin aja dah. Kalian lewat ya kan gitu. Oke, thank you banget nih no, udah mau sharingin cerita ini kronologis sebenarnya langka banget nih. Soalnya orang-orangnya yang di situ ya anak kelas 2 kelas 3 juga ya. Gak ada yang buat Iya. bantalan gua. Masih tanda tanya Gua lah ini. ribut Ntar juga mungkin males. ada orang yang tahu. Oke, nanti kita bisa dapat lagi cerita mungkin dari Adam Darli atau dari siapa yang ada di situ ya nih ya. Yang mungkin yang lihat Reja itu bener-bener bentrok kayak gimana mungkin ada nanti. Nah, Iya. lu kan dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Itu masa lu tuh ya lumayan sulit juga lah. Pas Iya. lu udah kelas 3 ada yang meninggal. Iya. Ya kan di situ. Nah, di sini nih lu dari 3 masa ini nih. Lu kelas 1 lu pernah ditatar kan? Pernah. Lu kelas 2 udah mulai ngikut-ikut tatar. Iya. Dan kelas 3 lu yang natar pun ya. Nah, di situ lu pernah nggak sih nih namanya lu boleh nggak ceritain nih cerita terapes lu? Dari kelas 1 sampai kelas 3 mungkin lu apesnya di kelas 1 atau kelas 2? Gue pernah apes di kelas 3. Di kelas 3. Di situ posisi gua Aryo lagi bawa anak-anak buat nyekar sama Oke, ini sebenarnya udah diceritain dari ini ya. Dayan sama Bima ya. Cuman Iya. gue pengen cerita langsungnya nih. Katanya dipukulin mulai nih, dipukulin. Wah, Waktunya kan. Gimana gila. ceritanya? Waktu lagi gua nafsu, Ya, Pak. karena almarhum nih, almarhum aja udah meninggal ya. Gue sekolah nggak pernah bawa senjata tajam, tapi gue selalu bawa pegangan kayak tongsis, stick PS, Oh intinya itu ya. casan. Pokoknya Kalau sengaja buat melindungi Ada lah. diri gue ya kan. Oke. Ya sok-sok aja gitu gua, sok-sok. Gua nafsu juga sih ngeliat stroke, gua lawan sendirian sih. Oh di situ lu posisinya gimana kalau Ada. lagi sih awal-awal? Dia masih pada di truk, gua turun dari motor, gua di sampingin truknya. Oh di situ lu berarti udah ada tuh. Soalnya kan Bima kan di kronologisnya Bima tuh katanya Bima tuh dia nggak ngeliat lu. Iya. Awalnya pas dia muter dia dikejar-kejar baru lu turun. Enggak, pas Oh, gua sebenarnya. udah turun duluan. Oh Bima nggak ngeliat lu mungkin Nggak dari dulu. lihat, dia lagi gua turun, dia dikejar-kejar, ngeliat gua semuanya, baru gua dipukulin. Motivasi lu di situ lu bisa berantemin kayak gitu apa tuh? Biar apa sih? Wah, kalau misalnya ketemu truk sama truk gua nggak pede, Pak. Oh Iya. intinya. Intinya kan ketemu rame sama rame, gue ngeliat anak-anak juga nyekar, gue Oh, suruh iya. bawa BR. Oh posisi Kita senjata nih juga ya. Ya itu ya, yang di truk itu nggak kemana ya? Nggak Gua ketemu. di truk nggak ketemu. Ya udah. Iya kelar. Pak, truk gua yang ribut duluan, pulin itu Lu tapi sampai kena benda tajam. sampai Oh kena juga. kena. Cuman lu sobek atau gimana? Sobek sweaternya tebel. Oh alhamdulillah lah ya, di situ Sweaternya nggak tebel. apes belum Nggak apes. apes sampai kebacok lah. Dan berarti kan lu di situ ya sama nih mungkin kisah yang lu sama Bima itu sama-sama kisah yang lu kenang Iya. bareng lah ibaratnya Bareng lu sama kalau Bima. ketemu dia pokoknya cerita itu tuh ngangkat terus lah berarti kok pasti inget di otak lah ya. Nah buat Aryo nih yo, apa nih yo kisah berkesan lu nih dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 Duh, apa sih banyak sih? apa sih banyak? Oh iya sih. Dibacok. Oh banyak sih dia ya apa sih gue tahu. Dibacok. Kita pernah loh di angkot ke kunci di dalam angkot. Wah. Gua pernah dikunci sama dia di dalam angkot sambil dibacokin sampai angkot kita pecah.
Oh, itu di PB. gua tahu. Itu gua kelas 1 ya. Kelas 1. Ada dia kok. Ada dia. Itu ada Kita sangkut, bolos Pak. juga. Kita Bolos, sangkut, Pak. almarhum Reja, Jawa yang lu sampai masukin dalam Bukan kelas. aku kan masukin dalam PB. Yang akhirnya kan kita semua turun. Dia, Oh. Paran sama Jawa. Oh, Jawa iya, masuk iya. ke dalam itu ya. Megang pedang ya gitu nih ya. Paran, almarhum Paran tuh pakai kompresor. Kompresor. Itu Itu kompresor kompresor masih gua. banget. Itu Si kompresor Jawa gua dikasih inget banget. celurit sama bakot. Itu kompresor gue inget. Gue inget. Iya, iya. Dipakai almarhum itu. Terus lu, wow. Itu Di situ ada gue. seluruh kelewang di depan Semua muka masuk. gua, semua masuk Semua dalam masuk mobil. gitu. Yang aneh gua kunci sama dia nih, dia nggak bisa buka kunci mobil angkot. Lu naik di depan ya? Naik di depan. Dia di Oh depan. iya iya, lu Jadi nggak- posisinya Gua berdua sama dia di depan. jadi dulu, posisinya kan, dari dulu juga. dia gue samping supir, dia di jendela. Jadi gue mau keluar itu sebenarnya bukan gue keluar buat ngelawan gitu. Gue udah keluar dari angkot aja dulu. Iya. Tapi dia dikunci sama dia. Iya, Dan tahu, kaca tahu. ditarik sama dia. Tapi dia pecah juga. Gue tahu. Pecah. Kompresor ya. Itu gokil juga. Ini ada kita berempat nih posisi. Iya. Posisi balik. Kita tahu nih di Pantekin. Kalau nggak salah sih itu dia bekas ada yang gimana atau gimana pokoknya kronologisnya tuh ya. Di situ Bakot naik motor semua nih kelas 3. Aku naik Di motor. situ di kelas 2-nya ada gua, kelas 3 di Jena lah intinya pada. Nah, di situ pun diangkot di dalam. Di situ angkot berhenti, nggak mau lewatin Nggak mau anak lewat. sekarang yang malangin kita tuh. Iya. Dia bilang turun, malah disuruh turun. Iya. Akhirnya kita turun, dia malah ngebawa kita ke kanan. Tukang las. Ya, ke ke tukang tukang las. angkotnya berhenti Yang lari. lucu Aming. Aming Di situ. udah ngeliat ya kan, udah tahu. Oh, iya. Lompat ini. Stop lagi. Kamu Gua tahu, malah tahu. ke perumahan. Gue tahu. Pokoknya di situ sih dia ya susah juga ya Selamat ceritain aja. kronologisnya tuh susah juga soalnya dibilang kita pengen banget turun Pengen daripada banget. di sayurin pengen turun. Coba di angkot nggak bisa ngapa-ngapain udah. Gue ingat situ ada toyingin Ayas juga. Akhirnya dibawa ke oh iya, akhirnya dibawa ke kontrakan Ayas ya. Kontak kayak lumayan sih tuh sampai malam. Kagak ya. Ino ikut sama gua dia ke rumah gua. Itu lucu Aming ya kan. Dia belum dicairin udah apain anjir, udah Lah, lompat dulu. Gila. Emang kalau kisah ribut Iya. bisa dibantai. Itu tuh ada kisah lucunya, banyak kisah lucunya sebenarnya. Banyak kisah lucunya juga, ada yang si Aryo sampai jatuh, ingat gak lu ya? Di depan Baskara. Sampai sobek-sobek celananya, gelantungan di angkot. Aduh lucu banget itu celana sobek-sobek. Gila. Itu sebenarnya. No, lu pernah apes kan selama sekolah? Oh selama Iya, entah kebacok apa atau mah kelas 1 sih di perahu emang. kelas 1. Oh lu oh iya tahu. Ribut pas yang kata gua maju gini. Iya di situ nggak ada gua tuh. Buset, gila gak bisa lah. Gua jadi dapat ceritanya dari bocah ya. Itu ada Okto sih jadi. Lu dibantarin Okto. Dibantarin. Iya, Oh, iya. iya. Okto ya. Iya, tapi gue cabut itu. Lame sih dia, gue gak berani. Terus gimana tuh lu perasaan lu ribut kenapa lu bisa Gua jatuh sih? megang gear gua Okto. Gear gear gua nyangkut anjir. Oh lu megangnya gear waktu itu ya? Si Okto main pedang. Heeh. Lu Gear nyangkut gua gimana? nyangkut ke Aman kaki apa? orang, ke kaki si Okto. Oh gitu terus. Udah kan ribut tet. Jebol katanya itu. Oh dunia Gua jebol. dibanjakin gua jeder. Ada Okto di samping. Untung Untungnya ada Okto Okto. itu. Okto, iya. Tapi lu Kalau sampai bisa luka ini. tuh luka apa sih? Kagak bisa napas gua. Oh cuman Dia kan enggak dibawa ke rumah sobek-sobek. Ayas, tapi nggak sobek-sobek. Untungnya lu nggak luka dalam lah ya, nggak ada luka sampai sekarang tuh nggak parah lah ya. Wah gila. Di dalam jatuhnya tuh, Wai. Luka dalam bisa di dalam. Kagak bisa Oh nyesek. napas. Dia nyesek kan dia. Nyesek. Suruh pusat gue semua itu. Lu dari tatar. Iya, gua. Masih gua denger itu. Tapi Di rumah Ayas ya? Jebol apa enggak sih? Jebol, Jebol. Kita jebol. Gua sih dengar ceritanya waktu itu dari Dewa. Katanya ada alumni nih datang, alumni kita datang. Wah gimana Wak? Yaudah Wak, gue suruh cabut aja. Karena gue suruh cabut, kenapa? Karena gue di rumah kan. Posisi gue, kalau gue suruh ribut aja sama aja gue nggak bertanggung jawab. Itu gue suruh cabut, akhirnya Lu kata Dewa, PKL ya? gue lu di rumah, gue sakit waktu itu. Bukan Gue kontekan tuh sama lu, sama Dewa, sama Aryo. Udah cabut, gue bilang cabut, akhirnya ribut lah di situ. Ribut lah, ada Parung waktu itu ya. Ributnya. Emang Parung bingung sih, udah terkenal banget kandangnya dia ya. Maksudnya bukan kandang, gimana ya? Safety. Buat dia tuh safety. Markas lah. Buat dia safety soalnya. Masuk ke dalam udah gak dicekal. Kalau kita kan terlantar di jalanan kan biasanya. Nah di situ nih. Terus selama lu 3 tahun sekolah nih, bertiga 3 tahun sekolah nih. Ya, kira-kira ada gak sih penyesalan lu nih? Selama lu 3 tahun sekolah, lu ngebasis kayak gini, ada gak penyesalan lu? Dari Aryo dulu nih. Dari tadi Aryo ngobrol pertama nih. Ada sih.
yang misal sih kalau apa luka ya gitu, jadi tanda gitu kan, kayak yang masalah Oke. tangan gitu kan. Saya kan sebelumnya juga gua lulus pernah dapat tentara kan waktu itu. Oh iya. Jadi pas gua tes itu di tangan nih semua dihitungin kan jahitan udah berapa, kalau nggak salah jahitan gua Oh lu lulus, lu sempet pengen tentara? Pernah daftar, gua. Terus gimana? sebenarnya nggak. Angkatan apa tuh? Oh, itu gua angkatan laut di Lantama 3. Lantama, iya tahu. Lantama. Gue juga daftar yo, asal tahu. Iya mas. Dan itu sebenarnya nggak disayangkan sih, cuman jadi gua tes kesehatan itu ngurangin karena jahitan Oh, gua iya. lebih dari Boleh dilihat dulu 10. ya jahitannya. Jangan sih, nggak enak sih. Boleh lihat. Oh iya. Ini lu kenapa bisa kena gitu sih yo? Cabut PKL sih. Jadi gua misalnya waktu itu gua PKL. Nah, itu balikin ngambil tanda tangan buku apa laporan. Lu Itu jadi ke sekolah lah. Iya, sekolah lah. Nah, waktu itu kan akhirnya wah sekolah nih, seneng nih kan ketemu sekolah lagi. Akhirnya ngebasis ada lu kan juga. Oh, iya. Lu tahu lah ceritanya. Kronologisnya gimana tuh? Kronologisnya ya kita lagi ngopi bareng, baru beli kopi di samping, baru dateng. Nggak lama Ini gue tahu ya guys, tapi pernah. Iya, Biar cerita dulu. Terus udah akhirnya lagi ngopi. Waktu itu udah dateng dia, pokoknya datang langsung bocah ngabarin. Nah bocah nanya tuh mau bayar nggak, gue bawa sih, cuman bisa lipat kan, udah lipat semana kan. Nah juga kalau nggak salah dia waktu itu ngajakin tos-tosan ya. iya sih, iya. Di situ soalnya ya, hitungannya gimana ya? Gue kalau gue nggak megang BR, kalau gue tetap ajakin ribut, gue tuh nggak pernah mikir kan. Dan gue tuh lebih suka, ibarat kata kita ribut bareng-bareng gitu. Gak mau lah gue ibarat kata gue nggak megang BR, ya gue entah lah, gue nggak tahu lah waktu itu lu pada megang BR atau enggak. Di situ mendingan gue tos-tosan, mendingan gue ribut sama iya mau dia siapa jagoannya di situ, mending gue ribut. Dan lu semua sebenarnya mending nggak apa-apa gitu. Iya ya jujur sih kalau pribadi gue lebih baik teman-teman gue nggak apa-apa, tapi lebih baik lagi gue juga nggak apa-apa. Nah, di situ waktu itu apa sih lu ya? Terus Iya, lanjut karena kan waktu itu juga lu bilang tos-tosan dan dia juga bocahnya juga Curang, ya? jabanin kan. Yaudah jadi udahlah jadi pas kayak mau ngebantu Iya, ya kayak dia mau ngebacok gue ya waktu itu. karena lu jatuh ya kalau nggak salah ya. Jatuh gue Jatuh waktu ya? itu gue ngebantai duluan intinya. Nah akhirnya dia bawa kujang ya kalau nggak salah, almarhum yang membacok sih udah. Sekarang udah almarhum. Udah almarhum juga. Almarhum dia mau ngebagi siwi. Kalau nggak salah sih, seingat gua kujangnya gua tangkap. Oh lu pengen tangkap lah intinya, lu pengen tangkap lah. lah. Dan Oh, gua oke. juga akhirnya gua nggak bisa lipet karena ngeliat dia bawa kujang. Oh. Ya. Ini dia kita pengen tos-tosan ya udah kalau Iya, udah fair ya. fair kan soal pakai BR ya udah ya meskipun ya Itu udah kayak gitu ya. formasi 4-4-2 ya. Wah, pokoknya bang kita rame dia rame sebenarnya. Iya, emang Cuman sih. kita nggak ada yang megang Lu BR kiri aja. kan, lu di kiri kan tuh. Gua di kanan. Di kanan. Pokoknya dia sama gua, dia di belakang gua itu Iya, ya. gua udah dia kayak dia pengen dibantu. Nah, ada bolus juga ya, Lus. Ada bolus. Si bolus apa waktu itu ketangkep ya, Lus. Lu ketangkep sama polisi lu, Lus. Nah, udah tuh akhirnya kan. Udah. Ketangkep lu ketangkep. sendiri. Lu Oh ketangkep. enggak, itu Di pos polisi. Tangkep di pos. Lu ketangkep di pos polisi, lu pengen lari ke gang, jatuh. Lu ketangkep. Oh iya. Lu kena, Iya. lu kena. Nah, itu akhirnya Terus lanjut ya gimana? bubarnya tuh pas. Wah, serem nih, serem nih. Eh. Halo, guys. Lu berhenti deh. Guys, serem banget, guys. Ini kita ngomongin almarhum. Almarhum, ya kita sebutin aja ya lah Yuda jatuh, men. Optik, basis optik lah. Ya udah akhirnya udah bubar Sekarang- itu pas gua tahu gua darah tangan gua karena gua juga kayak gua teriak nih Iya, gua iya. ngabarin deh gua teriak sih kena. Akhirnya udah sempet sih kalau nggak salah sih itu bacok-bacokan ya, cuma gua nggak tahu gua dia ngenain apa enggak, gua nggak tahu itu. Dan juga udah kondisinya udah chaos kan, chaos gitu. Udah akhirnya cabut, gue cabut ke material itu nemenin gue, jadi gue cabut ke material nggak tahu gue dalam tuh ada joke. Oh, Dan iya, waktu itu itu udah ada soalnya yang dulu. BR loh, Waktu itu soalnya kita pas berantem, kita juga lu kena, gua nggak ngeliat lu lagi Dia tuh. udah cabut, udah gue ya. Soalnya jadi di situ siapa gua yang naik, di sub kita- Pegang BR si Jo ya. Si Jo nggak megang Enggak. BR itu waktu itu makanya gua kesel banget, gua nanya nih awalnya. Nah Jo, itu udah ketiga BR gua kali. bawa, BR kita bawa, oke. Pas ada musuhnya, Jo sini BR. Nggak bawa sih, gua kesel banget di situ. Gua kesel Bingung kenapa? kan? Makanya. Kagak bawa ternyata nu, Bohong. ditinggalin, bohong dia. bohong dia. Di situ bohongin dia kan, makanya gua nggak pakai BR kan waktu itu. Bohong Kopel dia. dong. Iya, makanya terus di situ akhirnya kan gue lanjut ribut, gue nggak ngeliat lu yo. Iya. Gue aja dibilang kena, gue tahu nih lu soalnya lu teriak, sih gue kena.
Akhirnya gue ributin lagi dari situ biar nggak semuanya kena, banyak yang kena tapi Kayak itu dibubarin sama Disu kalau nggak salah deh. iya. Yang ketemu Jo kan gua di dalam artian, ternyata ada Jo. Nah gua bilang untuk bangunan, Pak, saya berdarah dan saya mesti ribut, saya bilang. Oh, lu jujur. Oh ya udah nih, pakai ini daun nih, diisi dulu. Akhirnya lu tahu kan Jo, dikonya tuh sama Jo. Oh, waduh. Dikonya sama Jo. Gila. Dikonya main kalau Jo kan Pantesan ngangkat coba ya. lihat tangan lu tadi. Wah, pantesan bolong-bolong gitu. Ya udah tuh sama Jo dikunyah, Habis. Nio gua sampai dan gua mau cabut keluar, dan itu ngerti gua juga disuk ke bak kuda. Oh, lu di situ. Ngerti disuk ke bak kuda. Jadi situ dijahit berapa ya? 21 deh kayaknya. 21 itu. 21. Wah, gila. Di luar 18, di dalamnya 3 atau 4 gitu. Kayaknya 21 deh. 21. Dan itu udah akhirnya ngontek bocah, dapat kolekan. Nah, ternyata tuh emang jujur sih gue sebenarnya nggak mau visum ya kayak gitu karena emang gue juga udah gue salah gue ribut Iya. dinin. Cuman jadi posisi itu sebelum gue ke polsek itu udah ada BAP. Oh iya, emang di BAP di Karena udah ada rumah sakit yang ya. gue juga nggak tahu ya siapa yang ngikutin BAP, siapa, gue juga nggak tahu. Sebenarnya sih nggak pengen sih gue kayak gitu, karena emang gue juga malu lah kalau Iya. gue udah berdarah, gue ini juga kan, jadi ribet. Akhirnya udah BAP, bocah itu siapa ya, Pak Is ya, dapat duit 600 sama. Iya, waktu Ya, itu gua langsung kolekan ya lu ya, lu sama Pak Is ya. yang juga gua. Yang ngasih Pak Is duitnya. Iya. Soalnya Pak Is yang cabut kan. Dia cabut ngasih 600, itu total jahit itu 1,4 1,3 1,4. Akhirnya kan gua ke rumah lu lagi kan, Iya, nambahin 1,4 1,3 gitu. Nah, toing tuh gua udah mau duit 600 dan itu ditombokin sama guru. Sama guru. Pak Yudi gue masih inget. Oh iya Pak Yudi yang Pak Yudi. Dan gitu juga belum gue ganti sampai sekarang. Mungkin ntar Pak kalau saya udah ada duit saya ganti. Iya. Itu sisanya tuh Pak Yudi yang mungkin gue inget. Di situ apes tuh ya. Kena ya. Apes kena bisa Kalau tumpat. bolus kan kebacok di Paru Bingung lu di optik ya kan di tongkrongan kita. Kalau lu Dai, pernah ada Dai? Kira-kira zaman sekolah nih lu kalau nih iya. Gue lagi gabung sama STM Tuba. Oh lu gabung sama STM Wah, Tuba. Ah gimana sih? kacau. Itu lu kelas 3 posisi apa kelas Gue 2? kelas 3. Oh kelas 3. Lagi Ulang LPI. tahun ya? Enggak, LPI ya? Tuba lagi ulang tahun. Ulang tahun Ada ya? acara LPI. Pas LPI juga ya? Gabung. Lagi pendidikan. Tuba rame lawan STM. Mas sekarang Oh, berantem ya lah ya. berantem. Di situ lu gabung, ikut gabung. Gabung. Terus gimana tuh Dai ceritanya? Gue niatnya nolongin anak STM Tuba ya. Sempet ada Dia yang kena jatuh, juga? kena juga. Si Elang ya? Oh iya, tahu. Si Elang. Kayaknya dia kena, gue tolongin. Lu Gue yang jatuh. Kena apa? Siapa? Kena apa? Celurit? Celurit. Oh, Kena. Berapa jahitan Dai lu akhirnya? Enggak, cuma bolong, enggak dijahit-jahit ya. Di Cuma situ. bolong 3 kali bolong, 3 bolong. Gua nggak jahit, udah trauma jahitan. Waktu itu ada abang kelas lu yang naburin kopi. Wah, parah. jadi Parah. jadi gue selalu ingat tuh dulu kalau abang kelas gue tuh kalau ada yang kena dari abang kelas gue dari gue zaman SMP pokoknya ya SMP kena nih di pala bocor pokoknya tabarin kopi aja nanti berhenti Ntar berhenti. berhenti emang tapi kan kita nggak tahu infeksi gimana pokoknya Jiji, berhenti aja. jiji, bukan berhenti, jiji. Ya, di situ sih ada yang di belakang ya Iya. gue yang beliin kopi gue taburin aja pokoknya gue tepak-tepak lah berhenti deh berhenti nggak tahu tuh akhirnya lu jahit nggak sih Enggak jahit. nggak jahit deh pokoknya akhirnya nggak untungnya juga nggak dalam sampai terlalu Iya, enggak ada orang berlangsung. wah itu gue ingat gue udah lulus gue lagi nonton bola gue sama Dio ya Lulus waktu dia. itu ya sama Dio gue akhirnya ke Cagar Alam Iya, gue gua ketemu ke Cagar Cagar Alam Alam. ketemunya Gua akhirnya ke Cagar gue naik Alam. Vespa kita Iya, naik Vespa Enggak gue. sebenarnya pas dia jalan dia ribut nih. Gue parkir motor kan di Merpati. Oh Gue duluan nih, bocah pada duluan nih ribut. Pas gue nyusulin pas nyampe SMP 2 udah ribut duluan. oh dari duluan Pas gue maju ke depan, dia udah cabut kan akhirnya lu gue bawa ke Cagar Alam ya. Iya, gua yang lu yang bawa gua oh ya. lu yang bawa gue Gua kan yang iya bawa Iya, aja. gua yang nolongin gua deh, lu enggak apa-apa. oh gue naik Vespa malah sendirian waktu itu ya? Sendiri ketemu sama lu di ya Cagar Alam, iya. Iya, gua ditolongin dia nih, dibawa ke warkop. habis itu kita baru ke Elang Baru ke Elang waktu udah. Oke, ini kan udah ya sebenarnya kalau kita cerita remaja kita tuh, ini kan kontennya tentang realita remaja ya. Berarti hal-hal bodoh yang kita lakuin dulu waktu zaman remaja ya. Ya. Dibilang hal bodoh, tapi banyak pengalaman dari sini dan banyak yang harus dipetik juga. Petiknya apa? Karena kita dikasih otak, akal dan pikiran yang sehat dan kita harus ambil petik yang baik-baiknya aja. Jangan yang buruknya dipetik. Berarti kan akal dan pikiran kita nggak sehat gitu. Dan di sini ini mau konten terakhir nih
gue pengen dari Bulus dulu nih Lus. Buat pelajar yang masih sekolah nih Nu, ya kan pasti kan eranya kan belum mati nih namanya tawuran-tawuran ya. Gue pengen coba kasih saran atau pesan motivasi buat anak-anak yang masih sekolah nih. Ya kalau bisa sih untuk zaman sekarang sih untuk nyari nama gitu. Untuk yang STM gitu mendingan dari prestasi dah. Benar. Kalau misalkan nyari nama untuk kebandelan gitu, kerusuhan gitu, kasihan dah orang tua ya kan. Tuh balik lagi sebenarnya nih yang orang tua. Iya. sedikit nih buat Bulus. Gue sih sebenarnya dulu ya dibilang utang budi banget sama orang tuanya, nyokap ya Nu ya. Nyokap tuh udah kayak nyokap gue banget sebenarnya dulu. Dia banyak nolongin gue dimanapun. Sampai orang tua gue sampai lulus pun orang tua gue nggak tahu gue begini dah yo. Ya kayak itu dari karena olahraga, dari musik. Bener. Nah, Kan kayak gitu dah. mendingan dia prestasinya tuh dari luar lah ya Nu ya. Sama aja soalnya Ah. lu jadi punya nama bandel pasti ada Sama. interestnya. Karena di sekolah itu yang paling dikenal kalau nggak yang pinter yang bandel. Kenapa kita nggak jadi yang pinter aja ya? Yang berprestasi gitu ya. Gue udah jadi pinter. Komplit sebenarnya pinter juga. Salah jalur. Thank you banget nih Bang Bulus buat berarti kan harus prestasi dan harus ingat orang tua ya. Ya, terus Bang Aryo, coba boleh kasih pesan sedikit buat pelajar-pelajar nih. Apa ya? Ya sebenarnya ya pastilah masa-masa putih abu-abu lagi nyanyi cerita kan, nyanyi kenangan. Boleh sih lu nyanyi cerita, nyanyi kenangan sama temen-temen lu emang harus sih sebenarnya. Cuman nggak harus dari segi kayak gitu aja sih menurut gue. Karena iya. dari gue zaman sekolah juga, gue juga ngejalanin masa itu juga bukan sama teman gitu ya, cerita sama teman bukan soal tawuran aja sih, masih Iya, banyak banyak. Sebenarnya realita remaja tuh banyak. Cuman kita mungkin di sini kenakalan yang serupa lah di sini, ya kan. Kok inti kenakalan banyak lah. Nanti kita bakal ungkap lagi di realita remaja. Dan jangan sampai nyesel di kemudian hari kita. Nah, intinya sih dari pernyataan Bang Aryo ini ya cari kesibukan. Ya kalau anak muda bandel itu wajar ya, wajar-wajarnya. Cuman carilah kesibukan yang bandel itu bisa berbuah manis ya, yang positif lah, ke arah positif. Futsal, ya kan, nggak apa-apa kita futsal sama Baskara ya kan, maksudnya itu jalin sebenarnya dari futsal, dari basket, dari ya prestasi lah intinya kita beradu prestasi sekarang tuh zamannya udah karena udah era digital ya udah bagus lah intinya. Makasih buat Bang Aryo udah ngasih ini sambutan. Oke, boleh. Buat Bang Adai. Kalau dari gue sih, lo nggak apa-apa bandel. Masa muda lo nikmatin, asal tetap pada jalurnya dan jangan terlalu negatif. Kalau lu kebanyakan belok, muter baliknya jauh. Benar. Nah tuh, kalau lu kebanyakan apa deh? Kebanyakan belok. Kebanyakan belok nanti muter baliknya jauh. Dan ya kesimpulan dari Anda itu sebenarnya gini, bandel boleh, bego jangan. Bener gak ada? Siap. Bandel boleh, bego jangan. Dan kalau dari gua ya sebenarnya sama konten-konten sebelumnya yang gue omongin, putuslah rantai permusuhan itu, ya kan. Dan jangan pernah kalian itu menerima dendam warisan dari alumni. Makanya dari alumni angkatan mungkin kita atau tuanya tuh harus ikut andil di dalam motivasi ke sekolah dan ikut sertanya tuh kegiatan positif juga. Intinya basis boleh lah, basis nongkrong basis kayak yang pernah Bima bilang, basis boleh basis, tapi kan di basis itu kan cuman blok, lo Parung, lo Depok, nah, dan aktivitasnya aja sebenarnya yang diganti. Ya nggak usah tawuran, futsal lah, apalah. Laki-laki itu kan banyak ya aktivitasnya. Masih banyak cerita yang Oke, benar. Sebenarnya kalau kita ceritain banyak lah ya, dari gua kelas 2, kelas 3 sampai gua lulus tuh kita masih punya cerita ya, nih. Yo, oke, cuman makasih nih buat malam ini mau nyempatin datang ke kedai gua, ya kan? dari Siodring. Siodring. Maafin ya, aku Siap. parah lu sama. Buat konten selanjutnya semoga lebih bermanfaat. Semoga ini konten ini bisa bermanfaat buat orang banyak dan juga bisa menyadarkan pikiran anak-anak remaja yang sekarang masih sekolah dan masih labil-labilnya lah. Oke, makasih banyak nih buat Bang Adai udah mau isi konten di sini. Siap. Oke, 2016 Makasih basis banyak optik. juga. Oke, ini semua bertiga ini basis optik Senengen ya. Intinya bos 45. Oke, kalau buat lu bertiga yang pengen tahu kisahnya bos nih, terciptanya basis optik Senengen, tonton di YouTube gua. Siap. Angkatan 2011 2012. Siap. Sip. Mantap. Oke, nanti. Nah, kita tadi udah dapet
cerita dari era 2016 yang masih eranya gue juga. Di situ banyak kita ambil manfaat juga buat anak-anak yang masih sekolah. Di era 2016 mereka mengakhiri tahun ajaran mereka dengan kesedihan. Itu ada adik kelas mereka yang meninggal. Dan di sini kita bisa petik hikmahnya mungkin ya. Tawuran pelajar itu selalu aja mendapatkan korban atau menjatuhkan korban di dalamnya. Jadi ya untuk kalian masih pada belajar, jangan pernah kalian malas untuk memutuskan rantai permusuhan, dan jangan pernah kalian terima denda warisan. Salam respect CYRJ.